kita mulai. Selamat malam semua yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Indonesia. Selamat bergabung di channel Saifuddin Ibrahim. Dan selamat malam Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, selamat malam Pak. Ya, diskusi hari ini bertema Pendeta Saifuddin Ibrahim tidak bisa baca Al-Quran. Dipersilakan nih buat Pak Saifuddin Ibrahim untuk membuka opening statement dan menyampaikan bahasan tema pada malam hari ini. Dipersilakan waktunya, Pak. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat malam Indonesia. Dan dimanapun saudara berada dalam channel Saifuddin Ibrahim, saya akan menyampaikan tuduhan-tuduhan selama ini bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara di dalam debat, baik di WA maupun di Facebook atau di mana saja. Nah, sebenarnya tidak sesederhana mengatakan Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan apa yang selama ini kita pahami sebagai sebuah hubungan toleransi beragama dan kehidupan bermasyarakat di dunia ini. Lebih daripada itu bahwa kita harus tahu ada bahasa agama dan bahasa budaya atau bahasa bangsa. Bahasa agama adalah bahasa di mana agama itu tumbuh dan besar, kemudian diyakinilah bahwa agama ini, kitab suci ini ditulis dalam bahasa, misalnya Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau orang tidak bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, maka orang itu tidak dianggap sempurna di dalam beragama. Nah, itu pandangan orang tertentu. Sama ada bahwa orang Islam kalau nggak bisa ngaji, ya tidak sah atau tidak sempurna keislamannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengaji, dan tentu saja bahasa agama di dalam Islam itu adalah bahasa Arab. Kita harus membedakan bahasa dengan agama. Bahasa Arab bukanlah berarti otomatis agama Islam, karena banyak orang yang beragama Kristen, agama Yahudi juga berbahasa Arab. Itulah yang selama ini saya hadapi, dan saya harus menerima kenyataan dibully habis oleh saudara sebelah. Karena saya pernah menulis begini, saya tidak bisa membaca tulisan nama kamu. Namanya itu ditulis dalam bahasa Arab. Maaf, saya tidak mengerti tulisan kayak begitu. Tulisannya kayak cacing, saya bilang begitu waktu itu. Kemudian WA saya itu disebarkan kemana-mana, bahkan dilaporkan lagi, serang lagi, sampai hari ini pun mereka tetap mengembalikan tulisan saya yang 14 tahun yang lalu itu, bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, orang yang saya ajak diskusi, saya ajak debat itu, ya saya tulis, saya kembalikan pakai bahasa Arab. Saya tulisan Arabnya, saya kembalikan dalam bahasa Arab, dia kabur. Masuk lagi orang yang sama, kemudian mengcopy lagi tulisan saya yang 14 tahun yang lalu, kemudian diserang lagi saya kembalikan lagi dalam bahasa Arab. Dia kabur lagi. Jadi terbukti bahwa Saifuddin Ibrahim ini ternyata bisa membaca tulisan Arab, bahkan bisa berbahasa Arab. Nah, masalahnya sekarang begini. Apa yang saya alami dan apa yang sudah terjadi pada saya karena saya pindah agama ini, selalu dibully karena bahasa dan karena tulisan itu,
kita harus membedakan agama Islam itu memang berasal dari Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Tetapi tulisan Arab belum tentu Islam gitu. Karena orang Kristen juga yang ada di Syria, yang ada di Lebanon, semua juga pakai bahasa Arab dan menggunakan istilah yang sama. Contoh, salamnya orang Yahudi, salamnya orang Kristen di Lebanon ataupun di Syria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah salamnya orang Kristen awal sebelum Islam datang. Salamnya orang Kristen awal itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warabbina Isa al-Masih. Salam damai sejahtera dari Allah kepada kamu semua dan berkat dari Allah. Kemudian orang Kristen menambahnya warabbina Isa al-Masih, di dalam dan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Islam memotongnya dari situ. Hanya sampai warahmatullahi wabarakatuh. Warabbina Isa al-Masih itu tidak dibacakan, tidak dilanjutkan. Jadi begitu selama ini orang Kristen awal. Karena lebih dulu Kristen daripada Islam. Jadi orang Kristen awal sebelum Islam datang, salamnya seperti itu. Demikian juga misalnya salamnya orang Yahudi, orang Kristen. Saya bacakan salah satu Alkitab berbahasa Arab. Ini Alkitab berbahasa Arab. Salamnya yang disampaikan oleh Paulus. Ya, oleh Paulus. Misalnya 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 3. Ya. Mana ayatnya? Alaikumun ni'mata wassalamu minallahi bna wa minar rabbil yasu al-masih gitu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi begitu salamnya orang Kristen itu harus disertai in the name of Christ, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menurut salamnya orang Kristen, damai itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada damai. Inilah salamnya orang Kristen, harus ada di dalam nama Yesus Kristus. Dari nikmatim minallah warabbinal yaso, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Harus ada in the name of Christ. Karena jaminan keselamatan, jaminan damai, jaminan ketentraman itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada damai. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa salam orang Islam itu adalah salamnya orang Kristen sebelumnya. Dimodifikasi dan dipotong sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dipotong? Karena orang Kristen orang Islam tidak mempercayai ketuhanan Yesus Kristus. It is okay, kami tidak masalah. Jadi kalau Anda membaca Alkitab berbahasa Arab, baru Anda tahu bahwa istilah-istilah yang dipakai di dalam Islam, dalam bahasa Arab, dalam Alkitab juga dipakai. Gitu. Hanya paradigma dan cara pola pikir Al-Quran dengan Alkitab itu memang jauh berbeda. Kalau Alkitab ini ditulis oleh 40 orang penulis Alkitab,
dalam berbagai bahasa, dalam berbagai zaman, dalam berbagai generasi, tetapi alur ceritanya sama. Tidak ada yang berbeda. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada satu orang, tetapi ditulis oleh banyak orang. Lebih dari 40 orang. Dan itu bergumul sampai berzaman-zaman. Sampai berabad-abad kemudian. Sampai sekarang ini. Dimodifikasi sedemikian rupa. Namun Al-Quran itu yang ada di tangan orang Indonesia ini sekarang hanya dikenal Mashaf Utsmani, artinya Al-Quran yang dikodifikasi oleh Utsman bin Affan, dan ayat-ayat yang lain, mashaf yang lain, tulisan-tulisan Al-Quran yang lain itu telah dibakar pada zaman Utsman untuk menghindari keributan dan peperangan antara orang Islam sesama Islam karena perbedaan cara membaca Al-Quran yang begitu banyak sekali waktu itu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi jangan dibilang bahwa semua tulisan Arab itu adalah milik orang Islam. Enggak, itu nyatanya Alkitab juga waktu itu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang menikahkan Nabi Muhammad, yang menjadi walinya Siti Khadijah, yang dinikahkan dengan Muhammad, dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ya, salah satunya yang saya pegang ini, yaitu Kitabul Muqaddas. Ini adalah bagian dari yang pernah diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal ke dalam bahasa Arab. Jadi saudara-saudara, bahasa Arab dengan Islam itu satu hal yang berbeda. Bahasa ya bahasa, Al-Quran ya Al-Quran. Ditulis dalam bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang bagus gitu. Adapun budaya Arab ya budaya Arab, berbeda lagi dengan Islam, di mana Islam itu tumbuh. Islam mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, budaya-budaya Arab ini mempunyai keadaan tersendiri, berbeda dengan orang Yahudi, berbeda pula dengan orang Arab. Itu yang saya maksud. Nah, saudara-saudara, kalau saya nggak bisa baca Al-Quran, ya nggak mungkin saya jadi guru bahasa Arab. Nggak mungkin saya jadi guru Al-Quran, guru sejarah Islam, maupun guru hadis. Gitu. Ya pasti bisa. Dan syarat untuk masuk di pesantren Az-Zaitun itu harus bisa hafal juz amma. Nah, 3 anak saya sudah hafal juz amma semua. Dan semua guru yang masuk ke Zaitun itu syarat untuk menjadi guru harus hafal juz amma itu. Juz amma itu 37 surat. Jadi 1 juz itu harus dihafal lebih kurang 2,5 jam baru selesai. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa berbahasa Arab, ya lucu juga itu. Dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa mengaji. Saya juga guru ngaji. Dari turunan-turunan saya bisa mengaji semua. Tetapi yang penting sekarang ini saya bisa membuktikan bahwa saya bisa membaca Al-Quran. Bahkan surat apa di dalam juz amma itu saya bisa hafal. Mulai dari surat An-Naba. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an sidada wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna, dan seterusnya. Itu
surat An-Naba sampai surat An-Nas, surat ke-114. Surat An-Naba itu surat 78, nomor suratnya di dalam Al-Quran. Nah, seorang guru, apalagi dewan guru, saya ini dewan guru, 12 dewan guru yang memimpin para guru di Ma'had Az-Zaitun, itu harus hafal juz amma itu dan harus bisa baca Al-Quran. Jadi itu penjelasan saya. Jangan sampai bahasa ini menjadi gangguan kita di dalam memahami. Termasuk saudara-saudara semua itu menyerang Alkitab. Misalnya saya nggak bisa bahasa Ibrani sekarang, dan dia nggak, Saifuddin Ibrahim nggak bisa bahasa Yunani. Kecanggihan teknologi oleh orang Yahudi untuk mengenal dan menerjemahkan berbagai bahasa, bahkan mentransliterasi tulisan-tulisan di dunia ini serba bisa. Google itu, Mbah Google itu sudah tahu, nggak perlu lagi kita susah untuk mempelajari karena kita tidak bisa mengerti bahasa semula atau bahasa di mana kitab suci tulis. Nah, sekarang bahasa Arab, bahasa Aramia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu sudah ada di Google semuanya. Bahkan mungkin saya pernah debat dengan seorang ustadz, Nandar, saya bilang gitu. Dia tanya, apakah Bapak ngerti bahasa Ibrani dan Yunani, katanya. Saya bilang, bahasa monyet aja saya tahu. Dengan Google ini, Google ini telah membuat segala bahasa bisa dimengerti langsung, cepat, dalam waktu itu juga. Saya bilang begitu. Dalam bahasa canda saya bercanda sama dia itu. Sampai dia emosi karena saya jawab seperti itu. Jadi masalahnya saudara-saudara, untuk mendalami dan memahami kitab suci, ya silakan dalam berbagai bahasa, silakan. Tetapi dengan kecanggihan teknologi ini, kita bisa mengerti segala bahasa itu. Jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Makanya ibadahnya orang Kristen itu silakan beribadah menurut bahasa di mana dia berada. Tidak mesti pakai bahasa Ibrani. Gereja di Indonesia masa pakai bahasa Ibrani? Ya nggak bisa. Tetap dalam bahasa Indonesia. Bahkan bahasa daerah pun silakan dipakai. Maka ada GKJ, Gereja Kristen Jawa, gitu. Ada Gereja Kristen Sunda. Mereka ibadahnya, lagu-lagunya di dalam bahasa Sunda. Orang Jawa lagu-lagunya dan puji-pujiannya di dalam bahasa Sunda. Supaya apa? Supaya firman itu masuk di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, dan di dalam batin mereka yang paling dalam, sehingga menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan itu dalam bahasa yang mereka kuasai, yang mereka nikmati, bahasa ibu mereka. Gitu. Jadi kalau harus pakai bahasa Arab, nah bagaimana bisa menghayati sebuah ibadah sementara bahasa ibu mereka adalah bahasa Jawa? Gitu. Bahkan ada diajarkan, ada malaikat nanti siksa dalam kubur. Itu nanya pakai bahasa Arab juga. Bagaimana dengan orang yang nggak bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Arab? Gitu. Maya di dalam kubur itu biasanya adalah bahasa Betawi, mak-mak Betawi. Nanti kalau ditanya oleh malaikat, mar rabbuka, terus ibu-ibu Betawi nggak pernah pakai bahasa Arab. Lalu dia jawab, aku mboh, gue kagak ngerti lu ngomong apa, gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya tidak mengerti kenapa sampai sebuah ibadah, bahkan sampai interogasi di dalam kubur tetap pakai bahasa Arab itu. Tapi ya
bagi orang Kristen nggak ada siksaan kubur, karena orang di dalam kubur itu sudah nggak punya roh, nggak punya nyawa lagi, nggak mungkin malaikat mendatangi kubur orang Kristen, karena nggak ada siksaan kubur di dalam Kristen. Dan orang Kristen tidak perlu, orang-orang Kristen di mana ada orang Kristen hafal Alkitab walaupun satu lembar, kata Insan Mokoginta. Sekali lagi saya harus jawab bahwa kekristenan bukan menghafal kitab suci. Kekristen bukan melakukan kitab suci, kekristenan bukan urusan hafal menghafal kitab suci. Tetapi orang Kristen harus menjadi Injil yang terbuka. Injil yang kitab suci yang bisa dibaca oleh setiap orang. Itulah orang Kristen. Itu. Jadi jadikanlah tubuhmu itu adalah bait Allah yang suci. Layanilah Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan sekedap kehidupanmu. Jadi itu ajaran Yesus Kristus, bukan untuk menghafal kitab suci ataupun memperlombakan bacaan kitab suci ataupun melakukan kitab suci. Sekarang saya tanya, apa urgensinya menghafal kitab suci dengan membangun bangsa ini? Tidak ada sama sekali, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita, dimanapun kamu dibuang, dimanapun kamu berada, jadilah berkat di mana aku buang kamu. Karena kesejahteraan, kemakmuran, keharmonisan, kedamaian, kekayaan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Jadi itu ajaran Alkitab yang sangat valid dan bisa dibuktikan. Jadi orang Kristen tidak boleh ribut masalah apapun dengan tetangganya, dengan saudaranya. Masalah agama apalagi nggak usah diributin. Itulah yang kita tahu sampai hari ini. Bagaimana Alkitab ini mengajarkan kehidupan. Mengajarkan ilmu hidup. Bukan ilmu mati. Tapi ilmu hidup. Maka kami orang Kristen mempercayai Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup. Maka seluruh pengajarannya tidak aneh-aneh. Apalagi mengatakan siapa yang menghafal doa ini, barang siapa yang menghafal ini, maka masuk surga. Tidak ada jaminan seperti itu. Yang dijamin adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi bukan membaca firman, menghafal firman Tuhan. Bukan itu urgensi di dalam Alkitab, di dalam kekristenan itu. Bukan menghafal kitab suci lalu dilombakan. Tidak ada urusan itu semua. Yang harus kita urus adalah bagaimana kita ini menjadi firman Tuhan yang berjalan. Bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi saksi Kristus. Yaitu hidup menderita untuk orang lain. Bukan membuat orang lain menderita karena kita hidup. Bukan itu. Jadi inilah pemahaman inti dari tema malam hari ini, bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa baca Al-Quran. Itu maksudnya saya mengajak supaya kita semua dewasa beragama, supaya kita semua memahami pesan firman Tuhan di dalam Alkitab itu bukan sekedar baca kitab suci ataupun melakukan lomba kitab suci. Seberapa lama pun Anda baca kitab suci, tetapi kalau Anda tidak hidup damai dengan tetangga dan saudara Anda dan menganggap orang lain kafir, maka Anda tidak sampai kepada kebenaran bacaan Anda, kebenaran kitab suci, kebenaran hati Tuhan. Anda tidak akan sampai ke sana. Jadi Anda hanya buih di tengah laut
buih di pinggir pantai. Nggak ada gunanya. Gitu. Jangan aneh-aneh di dalam hidup kita ini. Bahkan sekarang ini kalau saya lihat ya, lucu-lucunya. Orang Jawa dengan orang Cina itu sudah sama-sama punya toko. Orang Cina punya toko, orang Jawa punya toko. Tapi tokonya orang Jawa, diganti dengan istilah Arab semuanya. Ya, apotik hijrah, toko salsabil, toko berkat, toko Al-Multazam, dan sebagainya. Itu berubah jadi nama Arab semua. Tapi tokonya orang Cina pakai bahasa Jawa, Langgeng Jaya itu. Toko emas Semar Mesem itu. Jadi istilah-istilah Jawa semua. Orang Cina punya toko istilah Jawa, orang Jawa istilahnya Arab semua. Saya nggak tahu apa maksudnya atau kenapa ini semua. Saya tidak memahaminya sedemikian rupa. Lebih-lebih setelah tahun 2000 ini, semuanya sudah jadi Islam semua. Sudah berubah. Tapi esensinya bukan itu, saudara-saudara. Mungkin ini adalah keinginan atau istilah orang karena terpapar oleh pemahaman yang salah atau kesurupan beragama atau apa artinya ini semua. Saya tidak mengerti. Tetapi analisa-analisa sosial pasti tahu ini kenapa dan ini pengaruh apa semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini sebagai bahan diskusi kita. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Saifuddin atas penjelasan dan pemaparan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Puji Tuhan kita sudah dengar bersama. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan pada channel ini. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab bagi diprioritaskan bagi teman-teman yang non-Kristen kalau ada ya. Baik, link kita berikan di display dan kolom chat. Bagi yang mau bertanya, berdiskusi langsung dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dipersilakan untuk join pada link tersebut. Dan perlu diingatkan juga karena kapasitas ruang diskusi terbatas, jadi teman-teman mungkin baru bisa join setelah slot tersedia atau ada peserta yang sebelumnya sudah selesai bertanya atau keluar dari ruang diskusi. Juga diperingatkan mungkin maksimum untuk 2 pertanyaan bagi per peserta agar penanya-penanya yang lain dapat diberikan kesempatan juga untuk bertanya. Baik, bila sudah ada, oke, kita masih menunggu. Belum ada yang bergabung. Ya, silakan yang mau bergabung dan mau bertanya secara langsung dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, bisa join dengan link yang sudah disediakan di display dan juga di kolom chat. Oke. Baik. Selamat malam. Dengan inisial Taufik ya. Selamat malam. Ya, Taufik ya. Halo, selamat malam. Iya, suaranya agak berdengung nih Pak Taufik. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Saya lihat ada 2 video dari Pak Saifuddin Ibrahim dengan mantan muridnya. Ya. Di Al-Zaitun. Ya. Nah, sepertinya Pak Abi Boim katanya ya. Oh, Abi Boim. Itu akrab sekali dengan mantan muridnya.
Jadi Ya. sampai sekarang memang Abi masih berhubungan dengan teman-teman muridnya Abi. Ya, saya masih Dan pandangan mereka, bagaimana? pandangan mereka dengan Abi yang pindah keyakinan itu seperti apa, Bi? Oh ya, mereka tetap menghormati saya sebagai gurunya dan mereka tetap baik dengan saya sampai hari ini. Bahkan saya sering kalau ada libur bersama libur akhir tahun ada di Solo masih akrab, ya kita adakan libur bersama, misalnya ke Puncak, ke Bandung, gitu. Kita 2 atau 3 mobil bareng-bareng menikmati masa-masa yang dulu. Dan saya sebagai gurunya ya tetap aja ngomong bahwa Abi ini sudah masuk Kristen. Mereka bertanya, Abi, kenapa sih Abi masuk Kristen? Kalau mereka nanya kayak begitu, ya saya jawab, abis jadi orang Kristen ya enak. Enak kenapa, Bi? Ya nggak sholat lagi, saya bilang begitu. Lalu mereka ketawa, ngakak semua. Lalu saya menghindar dari pertanyaan mereka. Jangan nanya begitu dong. Kamu ini memaksa Abi untuk nanya, untuk jawab. Nggak boleh begitu. Itu menjebak Abi gitu. Lalu mereka ketawa semua. Lalu kita makan lagi, pergi pindah lagi ke lokasi yang lain, lalu kita nginap bersama kita sewa satu villa di Puncak gitu, rame-rame, kemudian kita adakan game permainan di sana. Bahkan saya ya dibully oleh mereka karena saya kalah dalam permainan, semuanya anak muda semua, tentu saja saya yang kalah gitu. Jadi hubungan kami tetap seperti itu, dan sebagai guru di Az-Zaitun, kami tetap menjaga privasi masing-masing, keimanan kita masing-masing. Saya tetap mengajak murid-murid ini, bukan masalah agama yang kita perdebatkan, tetapi bagaimana kita membangun Indonesia ke depan ini adalah negara yang toleransi dan damai, negara yang indah dan harmonis. Kita tidak bisa meninggalkan Indonesia dengan keributan, dengan permainan-permainan politik seperti itu. Mereka bisa membacanya semua, maksud saya, dan mereka juga sudah terbuka hati dan pikirannya untuk melihat keadaan di Indonesia ini. Jadi jangan khawatir, mereka tidak akan membakar gereja, mereka tidak akan melakukan mengkomporisasi gitu orang-orang yang tidak mengerti hidup bernegara dan hidup berbangsa di Indonesia. Lebih-lebih dalam perbedaan agama ini harus kita jaga keharmonisan hidup masa depan. Jadi begitu, Pak Taufik. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Ya, selamat malam. Oke, kita sekarang lanjut ke inisial akun dari Ibnu Kalam. Selamat malam. Selamat malam Pak Ibrahim. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Ya. Pak Ibrahim, selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Baik Pak. Ya, saya hanya ingin membandingkan Pak keyakinan Bapak dengan keyakinan saya. Ya. Saya berkeyakinan bahwa orang Yahudi ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ya. Kemudian orang Kristen ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Demikian pula orang Islam. Ya. Saya hanya ingin membandingkan dengan bagaimana kalau pendapat Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak. Iya. Ya memang benar pendapat Bapak gitu. Kalau menurut
Islam bahwa orang Islam ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tetapi yang masuk surga itu pasti hanya orang Islam yang masuk surga menurut Islam, begitu. Kalau menurut Kristen juga sama, Pak. Menurut Kristen, ada orang Kristen yang masuk surga, ada orang Kristen yang masuk neraka. Tetapi orang Kristen juga berpendapat hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang masuk surga. Walaupun orang itu melakukan ibadahnya masing-masing, agamanya masing-masing, baik, sopan, bagus, karena dia tidak masuk Kristen, tidak terima Yesus, ya masuk neraka. Begitu juga orang Yahudi mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, hal yang demikian antara Bapak dengan saya, kita keyakinannya sama-sama berpendapat seperti itu. Nah, bagaimana ke depan ini, Pak, agar perbedaan keyakinan ini kita jadikan sebagai alat, sebagai buah untuk membangun hidup yang lebih bagus di masa hadapan. Bapak membimbing orang-orang sekeyakinan dengan Bapak supaya mereka semua berbuat baik dan jangan melawan pemerintah. Kami, saya orangnya kepada keyakinan ini untuk membangun bersama-sama Indonesia, negara kesatuan NKRI, harga mati ini harus kita jaga bersama-sama. Jadi begitu. Senang sekali saya dengar Bapak. Iya, Iya. saya termasuk orang berkeyakinan seperti itu, Pak, bahwa Ya, bukan hanya orang Islam yang masuk ke surga, ya, tetapi orang Kristen juga bisa masuk ke surga, amin. orang Yahudi juga ya bisa masuk ke surga. Itu Ya. keyakinan saya sudah lama itu, ya. Oh, Ya, Pak, terima berarti kasih. sama kita, Ya. sama kita. Ya. Berarti kita Orang ini biasa sama-sama menyebut Pancasila. pluralisme, apa istilahnya itu, Pak? Pluralisme. Iya, atau Islam Kristen Nusantara, Islam Nusantara, Yahudi Nusantara. Saya Kayak Gus setuju Dur dengan itu, Pak. Bapak. Kayak Ya. Gus Dur. Iya. Seperti Gus Dur itu, Pak. Iya, Gus Dur itu orang bagus sekali, Pak. Iya. Orang yang sangat. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, karena mungkin masih banyak orang yang mau bertanya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Selamat malam. Siap dengan selanjutnya ini Suryanto. Selamat malam. Suryanto, selamat malam. Ya. Selamat malam. Belum suaranya belum nyambung, Pak Suryanto. Ya, selamat malam Pak Saifuddin. Ya. Kita ketemu lagi, Pak. Ya. Kebetulan pembahasan ini masalah Pak Saifuddin yang dituduh tidak bisa berbahasa Arab. Ya. Ya, tadi sudah Bapak paparkan kalau Bapak itu sudah fase bahasa Arab. Ya. Dan saya selama menonton YouTube Bapak itu sudah sangat meyakinkan. Ya. Ya toh, jadi dari teman-teman seberang itu yang meragukan Bapak itu hanya ingin untuk memblok situs Bapak via YouTube. Nah, supaya Bapak tidak mengembangkan lagi atau memberitakan Injil keselamatan itu aja. Nah, kebetulan session ini kan tidak ada sesi yang tanya jawab seperti saya yang tempo hari ya Pak ya. Nah, tak kira ini, saya kira kemarin ini saya baca kok masalah bahasa Arab gitu loh. Nggak bisa bahasa Arab. Saya kira itu ada hubungannya dengan surat Al-Iqra, Pak. Iya. Ya. saya tadi dengar kok penjelasan dari Bapak ini secara pribadi ke Bapak gitu loh. Kalau memang boleh saya tanya, ya seperti itu, ayat pertama itu aja tadi mau saya kulitin gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya, mau saya kulitin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana Nah, min alaq gitu maksudnya. ya, 5 ayat iya surat itu. ya Wahyu Nah, itu kan pertama. iya wahyu pertama dari Nabi Muhammad yang dari umat Muslim yang dia angkat Nabi. Gitu Ya, loh. Padahal ya seperti saya pernah ceritakan, saya juga pernah belajar agama Islam lewat sekolah sekuler, terus juga ya. pernah ngaji, juga pernah pendalaman Quran itu. Kalau di desa kan kebetulan saya ini orang Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. iya. Nah, Hmm, di Jawa Timur kan mayoritas pantai Muslim. dan kebanyakan Muslim. Nah, Ya, jadi non-Muslim yang di sana waktu itu kan harus mau tidak mau harus pendidikannya agama Islam, kan gitu toh. ya, Nah, makanya itu saya ingin bertanya lebih dalam lagi supaya apa, Pak? ya, Saya menjadi murid Yesus itu supaya tidak gampang diombang-ambingkan. Sebetulnya kan saya ya, sudah lama tahu keislaman itu. Ya sedikit banyak tahu lah, Pak. ya, Contohnya kemarin sempat tanya masalah Isra Mi'raj. Nah, ya ini ya, yang masalah yang di Gua Hero itu juga jadi pertanyaan. ya, Itu yang tidak lama lagi pengetahuan juga datang dari saya itu. Ternyata Nabi Muhammad memang dari dulu waktu saya masih sekolah ya memang tidak bisa baca dia. Nulis pun tidak bisa. Justru dari malaikat itu sampai jengkel ya Pak ya. Sampai jengkel, iya, sampai dia itu, sampai si Muhammad itu, sampai di apa namanya Pak ya. Kayak di apa bahasa Indonesianya itu, susah ya. Iya. Bisa Apa langsung itu Pak? pertanyaan aja Kayak Pak ya Suryanto. seperti itu. Ya sebetulnya ada pertanyaan Pak, lawang Oh, ini nggak cuman ada. Oh, istilahnya ya, kita ya, balik aja, iya gitu iya. aja. Oke, Oke. baik. terima kasih Pak. Baik. Ya, Ya, baik. Terima terima kasih. Selamat kasih. malam Pak Suryanto. Ya, sekarang Oke. ini kan fenomena eh, saudara-saudara itu pada mu'alaf kemudian eh, mengaku-ngaku tamatan Vatikan, mengaku-mengaku S3 dari Roma, Vatikan. Itali dan sebagainya dan sebagainya. Saya orang yang terbuka, saya masuk Kristen ini, saya tidak ngaku itu profesor doktor, saya tidak mengaku sekolah tinggi, saya tidak pernah menyebutkan diri saya itu seorang profesor Al-Quran, gitu. Saya hanya mengikuti firman Tuhan. Coba bacakan saya Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, apa kata firman Tuhan? Nah, saya ikutin ini, makanya saya tidak pernah mengaku bahwa saya ini adalah tokoh ini, tokoh itu, gitu. Apa adanya? 12 ayat 1 dan 2. Iya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan diri budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, jangan serupa dengan dunia ini. Jadi saya tidak berani mengaku saya dulu ahli profesor doktor Al-Quran. Saya nggak berani ngaku. Saya lebih baik mengaku saya adalah murid Kristus dan setiap hari saya berada di bawah kaki Kristus. Saya selalu berjalan bersama dia dan saya tidak berani menyombongkan diri. Ada orang berani bohong bahwa dia diajak kembali masuk Kristen, dikasih 100 miliar katanya. Kalau dia masuk Kristen dikasih 100 miliar. Waduh, kalau masuk Kristen itu dikasih uang 100 juta aja saya sudah senang kok. Itu. Tapi nggak ada iming-iming semacam itu di dalam kekristenan. Supaya masuk Kristen itu dikasih uang. Enggak. Saya nggak pernah, saya nggak berani. Dulu saya memang menghina Kristen itu Kristen Indomie.
Kristen pakaian bekas. Saya selalu menghina begitu waktu saya Muslim. Tapi setelah saya jadi orang Kristen, waduh, melarat saya. Saya menderita dan susah. Makanya saya nggak berani ngaku-ngaku. Saya pun, saya bilang, Bapak kuliah di mana? Saya TK aja nggak pernah tamat. Saya nggak pernah tamat TK, saya bilang gitu. Saya hanya belajar di bawah kaki Kristus. Nah, di ayat ini Roma 12, terutama ayat 2-nya, jangan serupa dengan dunia ini. Maka saya tidak pernah punya titel, saya nggak pernah punya gelar kehormatan atau apa. Sudahlah, saya tetap kasih nama Saifuddin Ibrahim. Itu lebih terhormat bagi saya daripada yang dikasih titel. Kenapa? Karena ayat tadi jangan serupa dengan dunia ini. Itu semua gelar keduniaan. Tetapi gelar kehormatan saya dari Yesus Kristus, saya adalah murid Kristus. Murid Kristus itu harus berada di bawah kaki Kristus. Murid Kristus harus mendengar kata-kata gurunya. Guru saya adalah Yesus Kristus. Guru saya adalah Paulus. Guru saya adalah firman Tuhan. Guru saya adalah Alkitab itu sendiri. Jadi saya tidak berani untuk mengaku-ngaku macam-macam kepada ini. Apalagi ngaku saya adalah ustadz anak kardinal. Ada mu'alaf katanya ngajak debat saya. Padahal dia yang ngajak makan, bayarin makan. Saya tinggal di Depok. Mana pernah saya tinggal di Depok? Mana pernah dia berani debat dengan saya? Sebut-sebut nama Saifuddin Ibrahim lagi itu, mu'alaf itu. Saya tidak berani ketemu saudara. Lebih baik saya nggak ketemu dengan saudara. Karena saudara pasti akan kalah kalau debat jujur dengan saya tentang firman Tuhan, tentang Al-Quran, tentang Alkitab. Saya nggak berani. Lebih baik nggak usah ketemu. Saudara sudah banyak bohong bahwa saya ngajak debat. Ada lagi ustadz yang baru masuk Islam itu, yang paling bagus omongan mulutnya itu, bahwa Saifuddin Ibrahim kalau sarapan itu babi, kalau makan siangnya daging anjing, kalau makan malam itu daging iblis katanya. Waduh, ini ustadz mestinya dilaporkan ke polisi. Dan ustadz ini sudah dilaporkan oleh teman saya Yosua Tewu ke polisi, nggak ditangkap juga, nggak ditangkap. Tapi memang itulah negeri ini. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk tanggapan ini, agak panjang dikit. Saya kembalikan. Halo. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke inisial Mike, ya, akun Mike. Selamat malam. Masih mic-nya dibuka dulu, Pak. Mic-nya dulu. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Chef. Ya. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya, Pak. Ya. Masih terputus-putus Pak suaranya. Mungkin apa headsetnya Pak? Coba dites lagi. Halo. Selamat malam. Halo. Pak Mike. Mungkin tutup dulu. Pindah ke yang lain. Nggak kedengeran. Oke, kita lanjut dulu ya Pak Mike sebentar ya. Karena nggak kedengeran suaranya. Suruh masuk lagi. Oke, ya nanti masuk lagi ya. Oke, dengan inisial naik, silakan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam Pak Saifuddin dan moderator. Silakan Pak, langsung. Saya minta waktu sedikit buat, saya mau satu tanggapan, satu pertanyaan boleh?
Ya. Jadi yang tanggapan saya yang pertama itu menyangkut yang soal mu'alaf ya, mu'alaf. Ya. Jadi kalau kita lihat mu'alaf ini, dia selalu butuh sejenis pembelaan dari entah itu dari Kristen lah gitu, mantan lulusan S3 Vatikan Roma gitu kan. Sama halnya dengan ketika dia untuk membela Al-Quran, dia harus pakai ayat dari Alkitab juga. Jadi itu pola yang sama gitu loh. Jadi untuk membela imannya ya dia harus pakai embel-embel Kristen gitu. Herannya di situ, masalahnya di situ gitu kan. Tapi saya yakin juga nggak semua Muslim itu setuju dengan mualaf yang kayak begini. Karena saya juga sempat lihat beberapa kali di channel yang bisa kita sebut Islam moderat lah ya. Jadi mereka pun juga nggak setuju dengan tipikal mualaf yang kayak begini. Nah, mereka ya seharusnya kalau jadi mualaf itu kan namanya kan orang yang baru belajar gitu kan. Ya belajar dulu, jangan jadi pengajar. Karena kalau orang yang baru belajar terus dia ngajar, nanti malah jadi sesat ilmunya, gitu kan? Itu yang pertama. Itu tanggapannya. Terus pertanyaan saya mau tanya sama Pak Saifuddin. Itu kalau di Al-Quran kan katanya kan Muhammad buta huruf, Pak ya. Klaimnya Muhammad buta huruf ya. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Malah yang jadi yang bikin saya heran ada salah satu pernyataan dari salah satu ulama besar Muslim juga. Itu kita bisa lihat di channel YouTube. Ketik aja Buya Syakur Muhammad buta huruf. Nah, itu pasti dapat video kontennya itu. Jadi dalam video itu beliau ini Pak Buya Syakur dia jelas-jelas dia menentang sampai dia bilang kalau ada orang Muslim yang bilang kalau Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, saya laporkan dia. Nah, itu yang jadi pertanyaan buat saya, ini yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Apa klaim bahwa Muhammad nggak bisa baca tulis atau Muhammad bisa baca tulis? Kalau kita lihat di sini kan jadinya kontradiksi gitu kan, Pak. Ya. Nah, demikian itu aja tanggapan dengan pertanyaan saya. Mungkin bisa dijawab Pak Saifuddin. God bless, Pak. Ya, terima kasih. Memang para mu'alaf ini ya memang tidak sempurna kemu'alafan seseorang kalau tidak menyinggung Alkitab gitu. Jadi kalau seorang mu'alaf tidak menyinggung Alkitab lalu mengatakan Alkitab itu tidak dipalsukan, nah itu bukan mu'alaf gitu. Itu keadaannya sekarang. Nah, mu'alaf ini ya mau tidak mau mereka harus menampilkan dirinya wah ya karena bayarannya itu amplopnya itu yang penting gitu. Orang nggak bisa sekarang mu'alaf itu masing-masing punya yayasan. Satu mu'alaf punya yayasan sendiri, mu'alaf satu lagi punya yayasan sendiri. Saya nggak tahu uang mereka itu kemana dan larinya kemana karena nggak ada yang apa namanya yang memeriksa keuangan mereka gitu. Nggak ada, yayasan-yayasan itu liar semuanya. Nah, mereka saling menjatuhkan dan saling apa namanya, Insan Mokoginta itu nggak suka dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni nggak suka dengan Insan Mokoginta. Itu si Insan Mokoginta yang nggak suka dengan si Hani Kristianto, ya saling nggak suka. Jadi mereka saling ribut di dalam dan saling mengejek. Begitu juga Yudi Maulana itu musuhan dengan Hani Kristianto, dengan Irene Handono, itu mereka tuh saling sikut menyikut. Itu kenapa? Ya tentu saja itu urusan perut dan bawah perut gitu. Nah kita
saya masuk Kristen ini sama, tetap dituduh oleh mereka seperti itu. Tapi saya kan masa bodoh, saya nggak mikirin apa urusannya. Sekarang yang penting dari semuanya itu adalah memberitakan Injil keselamatan. Gitu. Kenapa mereka harus menyinggung Alkitab? Karena Alkitab itu menurut Al-Quran menubuatkan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi mereka mencari ayat-ayat Alkitab bahwa ayat ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, lalu dijelaskan, lalu diceritakan. Itu sudah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Tetapi apa yang saya temukan, apa yang sudah saya khutbahkan, apa yang sudah saya tulis dan jelaskan, itu saya tutup semuanya, mulut mereka, keinginan mereka untuk mencarinya. Gitu. Lalu mereka menuduh lagi Alkitab sudah dipalsukan. Ya, palsunya di mana? Di mana palsunya, zaman siapa, tahun berapa dipalsukan? Kenapa? Katanya karena tidak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Emang nggak ada Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Lalu kenapa kamu ribut? Gitu. Satu sisi kamu mengais-ngais mencari-cari nubuatan tentang Nabi Muhammad. Satu sisi kamu teriak-teriak Alkitab dipalsukan oleh mulut-mulut mereka, oleh pendeta-pendeta mereka. Ini bagaimana? Itu juga tidak jelas. Tidak jelas. Tidak karu-karuan mereka itu. Sampai hari ini tetap ribut masalah itu. Bagi saya juga tetap harus menjelaskan kesalahan keimanan saudara Muslim. Supaya apa? Supaya Muslim ini sadar dan ikut seperti saya. Ikut Yesus Kristus. Bukan masuk Kristen. Ikut Yesus saja. Hidup damai, toleransi. Damai dengan siapapun. Hidup harmonis dengan agama manapun. Sudah selesai. Karena ajaran Yesus itu mengasihi sesama manusia. Mengasihi bahkan musuh dan orang yang menganiaya kita harus kita kasihi. Hanya itu. Gak usah masuk agama Kristen. Orang Kristen juga banyak yang jahat, banyak yang nipu. Gitu. Bukan itu yang kita cari. Ikuti cara hidup Yesus, pola hidupnya, mengasihi, dan Yesus tidak pernah memerintahkan perang, tidak pernah membenci manusia lain, suku, bangsa manapun, selama manusia itu masih manusia, hormati dan sayangi dia. Itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu. Jadi tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Pertanyaan yang kedua, di dalam Al-Quran itu yang benar mana? Apakah Nabi Muhammad itu buta huruf atau Muhammad itu bisa baca tulis? Ya, kalau sekedar baca mata uang ini sekian, Nabi Muhammad saya kira pasti tahu, gitu. Pasti tahu karena dia itu pedagang. Karena dia itu pedagang dan pernah pergi ke Syria untuk membawa barang dagangan Khadijah. Khadijah itu adalah tuannya sebelum menikah dengan Khadijah ini. Itu. Masa seorang pedagang nggak tahu catatan sedikit tentang mata uang ini harganya segini. Nggak mungkin. Itu. Kalau dilihat dari situ sudah pasti secara logika Nabi Muhammad tahu mata uang dan tahu harga, tahu tulis-menulis sedikit catatan-catatan ini. Tetapi kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Nabi yang ummi itu artinya buta huruf. Buta huruf di sini juga pengertiannya bisa dia tidak pernah melihat yang jahat, beliau melihat yang baik semuanya. Itu juga maksudnya ummi di sini. Tetapi Al-Quran jelas sekali mengatakan Rasul Muhammad itu ummi, buta huruf. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hasil karya Muhammad, seperti tuduhan dari para orientalis,
Itu juga saya tidak setuju. Saya lebih setuju kepada sejarah Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu memang ummi. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. God bless. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya dengan inisial Lin. Selamat malam. Selamat siang Pak, di sini siang Pak. Oh iya, silakan. Silakan. Mau tanya nih, sebenarnya bukan tanya sih, tapi saya ingin pendapat dan masukan dari Bapak. Saya murtad ya. Saya masih banyak teman-teman di Indonesia yang originalnya tuh Kristen. Tapi yang saya lihat ini di Facebook, kelakuan mereka sama seperti Islam, seperti orang-orang Islam. Misalnya, dia mulai berjilbab, begitu. Mulai ikut-ikutan ke masjid. Lalu saya tanya, "Kamu ini masih Kristen atau sudah Islam?" Terus dia bilang, "Oh enggak, aku sih masih Kristen, masih percaya Yesus. Ya ikut-ikutan ajalah supaya istilahnya diterima di lingkungan mereka yang kebanyakan itu Islam." Jadi menurut Pak Saifuddin, kalau bagaimana ini untuk teman-teman kita yang ikut-ikutan Muslim, ikut ke masjid, ikut-ikutan ke pakai jilbab, terus ikut-ikutan misalnya berpuasa, itu apa saran Bapak untuk mereka? Makasih Pak. Ya, oke, boleh. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu mereka ikut-ikutan puasa, kalau mereka sudah merubah keyakinannya, keimanannya, itu yang sudah nggak benar, sudah nggak bagus gitu. Kalau sekedar ikut-ikutan hanya untuk toleransi ataupun menginjili mereka, saya setuju. Mereka masuk ke masjid, lalu ikut-ikutan sholat, walaupun nggak ngerti, kemudian keluar dia mengajak untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya suka gitu. Karena ada sebagian orang seperti itu. Ada yang mereka kontekstual. Itu namanya penginjilan kontekstual. Jadi kalau mereka pergi ke masjid ya ikut ke masjid, mereka puasa ikut puasa, tapi pada waktunya dia akan menunjukkan imannya, menunjukkan karakteristik yang asli, sehingga orang yang diajaknya itu akhirnya masuk Kristen. Saya sudah beberapa kali juga masuk masjid, Bu. Saya ya sholat juga dengan mereka di belakang, tapi bukan imam gitu. Nggak apa-apa begitu, itu nggak salah. Yang salah itu kalau kita sudah mengubah iman kita, cinta kita kepada Yesus, hanya kalau ikut-ikutan seperti itu, ya, nggak masalah. Sama halnya, sama ada orang-orang Kristen mengajak orang Islam masuk ke gereja. Yang salah itu kalau dia ikut-ikutan di dalam sebuah pergaulan lalu kena firman Tuhan. Kebiasaan, kebiasaan lingkungan yang buruk akan merusak kebiasaan pengajaran orang tua yang baik di rumah itu. Jadi itu yang merusak. Bacakan saya 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes. John 1:9. Bentar ya Pak ya. Ya. Saya masih di bahasa Inggris, tunggu sebentar saya cari bahasa Indonesianya dulu. Atau moderator yang baca. Oke. Baik, saya bacakan. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak.
Iya, jangan sampai pergaulan kita keluar kepada mereka. Barang siapa yang keluar dari ajaran Kristus, dia tidak memiliki kebenaran hidup. Dia sudah menjual Yesus dengan harga sedikit. Nah, kita tidak boleh menjual harga Yesus dengan harga sedikit. Kalau sekedar pura-pura untuk itu, ya nggak apa-apa. Saya juga sering pura-pura gitu. Itu bukan munafik. Menjaga keharmonisan pergaulan kita. Oleh karena itu nasihat saya kepada saudara-saudara yang sengaja bergaul, apalagi meninggalkan Yesus, berhenti untuk melakukan itu. Karena hidup kita hanya sebentar di muka bumi ini, dan kita harus mati di dalam Tuhan. Barang siapa yang mati di dalam Tuhan, maka dia akan mendapatkan kembali nyawanya dan hidup kekal bersama Yesus di surga. Nah, itu janjinya. Jadi begitu, Bulin. Terima kasih, Pak. Shalom, God bless you. Terima kasih, Pak Moderator. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Sama-sama Shalom, Bulin. Waktu sudah 1 jam lewat sedikit, Pak Saifuddin. Kita lanjut. Oke. Iya, kita lanjut dulu. Masih ada penanya yang tadi sempat hilang suaranya, Pak Mike ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mike. Masih nggak ada suaranya. Halo, Pak Mike. Malam, Pak Mike. Suaranya masih belum ada. Oke, kita lanjut dulu ke berikutnya. Dengan Pak Kasih ya. Kasih. Oke, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Saifuddin. Oke. Halo. Haleluya, selamat malam. Halo. Ya. Kedengaran nggak, Pak? Iya, mendengar. Iya, berkumpul lagi kita sebagai orang yang berdosa, ya Pak Saifuddin. Sebagai pengikut Kristus ya, orang yang berdosa. Ya begini Pak Saifuddin, saya ini memberikan kritik sebenarnya pada Pak Saifuddin dalam setiap tema adalah acara seperti ini ya, dalam beberapa malam. Tolong Pak Saifuddin, buatlah ruangan ini itu sebenarnya bisa berpengaruh bagi umat Kristen juga yang bisa memperkuat imannya dengan iman yang benar, juga pada umat Muslim, karena terus terang Pak Saifuddin ini aset sebenarnya, karena tidak ada yang bisa seperti Pak Saifuddin yang sebelumnya Islam masuk ke Kristen. Ini jarang sekali. Seharusnya Pak Saifuddin bisa memanfaatkan juga ruang ini. Begini Pak Saifuddin, maksud saya seperti tema hari ini ya, Pak Saifuddin tidak bisa bahasa Al-Quran. Ini kan tidak ada yang satu hal yang menarik kalau didengar itu. Jadi tolong Pak Saifuddin, manfaatkanlah misalnya buku-buku Pak Saifuddin itu, yang mungkin Pak Saifuddin sudah tahu ya, sampai membuat Munsir Situmorang itu bergetar, bahkan gemetaran, mungkin sudah demam dia saat itu, mungkin sakit saat membacanya itu. Nah tolong Pak Saifuddin, bisa mengambil buku Pak Saifuddin itu, yang bisa pada saat itu bisa memurtadkan orang yang jumlahnya banyak. Ini makanya nggak sinkron nih kalau Pak Saifuddin mengambil tema itu yang biasa-biasa saja, itu dari bab per bab. Itu saya sudah mendengar sendiri, walaupun saya tidak baca, tapi itu bisa membuat Munsir Situmorang aja ketakutan sampai gemetaran begitu. Ini bukan biasa Pak Saifuddin. Tolong manfaatkan buku itu, bukan hanya di buku. Jadi itu dibuatkan dalam sebuah tema seperti malam hari ini. Nah, termasuk saran saya seperti kemarin, kedudukan wanita dalam Islam dan Kristen. Ini bisa mempengaruhi Islam yang mendengar. Jadi tidak biasa-biasa. Seperti tadi ada yang mendengar dari Bapak dari yang Muslim tadi, itu tidak berpengaruh apa-apa. Dalam arti dianggap ada yang Kristen bisa masuk surga atau neraka, masuk surga dan neraka. Jadi ini apa yang diperoleh? Dan ini manfaatkan ruang seperti ini sebenarnya untuk Pak Saifuddin juga bisa menginjili. Apa sebenarnya yang diajarkan dalam Al-Quran? Manfaatkan Pak Saifuddin. Manfaatkan. Misalnya di situ ada yang memang sedikit agak bertentangan, tolong dimanfaatkan ruangan seperti ini Pak Saifuddin. Jadi tidak biasa yang seperti biasa-biasa aja, seperti begini yang sering terjadi bertentangan, halal haram, nah, kemudian najis,
apa yang menajiskan seseorang. Nah, itu dalam pandangan Kristen seperti apa, dalam pandangan Muslim seperti apa, sehingga Pak Saifuddin bisa menjelaskan di ruangan ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kedua, Pak Saifuddin, saya membaginya kalau di dalam kekristenan, karena Pak Saifuddin sudah mengetahuinya banyak, Pak Saifuddin mungkin bisa apa itu predestinasi, Pak Saifuddin, supaya kita belajar lagi, saya bisa belajar dengan Pak Saifuddin. Predestinasi itu apa sebenarnya, Pak Saifuddin? Supaya kita mengerti yang dalam penjelasan yang lebih konkret atau penjelasannya detail. Ya, itu aja kayaknya Pak Saifuddin saya ingin bertanya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Kasih, saran bagus, juga nanti akan di follow up oleh tim, oleh moderator juga untuk memperhatikan saran ini ke depan, karena mungkin masa-masa yang akan datang ya bukan sekali seminggu channel Saifuddin ini live, karena kita akan menyiapkan banyak hal, terutama buku-buku yang sudah saya tulis itu memang sangat mungkin orang bisa mengatakan itu provokatif, tetapi tulisan-tulisan saya itu saya sudah cek kebenarannya berdasarkan keyakinan Islam dan cek dengan kebenaran keyakinan orang Kristen. Jadi imbang cara saya menulis hanya karena tulisan-tulisan dan buku-buku yang sudah terbit itu adalah buku sekedar menjawab apa yang sudah ditulis oleh saudara Muslim di dalam mengkaji kekristenan, bahkan menghina kekristenan. Itu ada 650 judul buku yang pernah saya baca dan saya geluti. Bagaimana mereka menghina kekristenan. Itu. Bagaimana seorang ulama menghina kekristenan dengan seenaknya saja. Misalnya mengatakan inilah itu, salib itu ada setan, kafir, dan sebagainya. Sedangkan saya tidak pernah berani menghina itu. Saya hanya menulis imbang antara perbedaan dan kontradiksi di dalam kekristenan. Bagaimana saya menjawab tuduhan-tuduhan Muslim itu dengan ayat-ayat dan Alkitab yang sudah saya mengerti sampai hari ini. Hanya itu kok buku saya itu, lalu dianggap kontroversial. Suatu saat atau minggu depan kita harus memulai dengan buku-buku, tema-tema yang sudah saya tulis di dalam buku-buku itu. Kemudian pertanyaan Bapak harus disimpan dulu, karena pertanyaan ini, mohon moderator dicatat pertanyaan Pak Kasih. Yang kedua ini tentang predestination. Bagaimana pemahamannya, bagaimana Alkitab, bagaimana menurut Islam. Dan Islam itu terpecah karena pemahaman ini. Ada di dalam ilmu kalam, maka pecah menjadi Mu'tazilah, kemudian Al-Maturidiyah, dan sebagainya. Perpecahan Islam karena teologi, yaitu ilmu kalam. Sama dengan yang dialami oleh orang Kristen dari zaman ke zaman. Itu. Di dalam memahami teologi masing-masing, kemudian pecah menjadi denominasi yang banyak sekali. Itu moderator disimpan pertanyaan ini dan diingatkan minggu depan untuk saya bahas, dan Pak Kasih tolong dengarkan nanti. Itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya. Selamat malam Pak Saifuddin. Terima kasih. Ya.
Selamat malam Pak. Oke, dengan selanjutnya akun Joni. Kan aku. Selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Saifuddin. Ya. Saya mau bertanya Pak, dari segi jawaban agama Kristen dan Islam, itu pertanyaannya begini, kenapa manusia harus diselamatkan ya? Dan kenapa karya penyelamatan itu datang setelah beribu-ribu tahun dari awal manusia berbuat dosa? Kenapa tidak dari awal aja Tuhan menyelamatkan manusia kalau manusia itu berharga di mata Tuhan? Mungkin begitu aja Pak Saifuddin. Oke. Baik, di dalam Islam keselamatan itu inisiatif manusia dan harus bagaimana manusia ini diajarkan beramal baik agar dia selamat. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya waktu itu dan juga orang Yahudi dan orang Kristen, Muhammad, apakah kamu selamat atau tidak? Maksudnya masuk surga atau tidak? Pertanyaan ini juga diajukan kepada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian Dr. Quraisy Shihab menjawab bahwa Nabi Muhammad sendiri belum tentu masuk surga, gitu. Itu jawaban dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Termasuk kamu juga, wahai para sahabat. Itu yang melatar belakangi turun ayat surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in tabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad kepada orang yang bertanya itu, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Aku hanya memberi peringatan. Aku hanyalah utusan yang memberi peringatan. Inilah jawaban Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Ini ayatnya jelas dan tafsir manapun jelas sekali. Tidak diragukan lagi dari ayat ini, bunyinya seperti itu. Muhammad berkata kepada Fatimah, minta apa saja daripadaku, tetapi tentang keselamatan, tentang masuk, bagaimana kamu mengemas dirimu dengan amal soleh supaya kamu masuk surga. Jadi putri Nabi Muhammad sendiri, dan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang lain, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia bertanya tentang bapaknya, di manakah ayah saya? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan di neraka. Kemudian orang itu kecewa dan pergi keluar dari pintu. Sebelum sampai di pintu, Nabi Muhammad memanggil lagi sahabatnya itu, sini. Sama bapak saya juga di neraka. Artinya bapak sahabat tadi dan bapaknya Nabi Muhammad juga ada di neraka. Walaupun bapak seorang nabi, tetap di neraka. Itulah ayat yang jelas sekali tentang bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak selamat. Bukan tidak selamat. Bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apakah beliau masuk surga atau tidak, termasuk sahabat-sahabatnya. Walaupun Nabi Muhammad menetapkan ada 40 sahabat pertama yang pasti masuk surga, tetapi di antara 40 sahabat itu ada yang bunuh-bunuhan juga karena perang saudara setelah peninggalnya Nabi Muhammad. Hanya seperti itu.
Keselamatan di dalam Kristen adalah keselamatan anugerah Tuhan. Jadi keselamatan ini bukan atas bukan atas usaha kita, bukan juga usaha manusia. Coba bacakan saya Efesus 2 ayat 8. Efesus 2. Efesus 2. Ya. Efesus 2 ayat 8. Ya. Dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita sudah selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan usaha karena saya orang Islam lalu masuk Kristen, bukan. Karena saya orang ganteng, bukan. Karena saya orang kaya, bukan. Nah, di ayat 9-nya itu ujungnya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan diri karena menjadi orang Kristen. Jadi ini adalah karunia. Kalau saya boleh jadi orang Kristen, itu kemurahan Tuhan. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa saya hebat karena saya masuk Kristen. Boleh juga ngomong, ya puji Tuhan, saya dipilih Tuhan untuk menjadi orang percayanya. Itu boleh, gitu. Bukan kamu yang menyelamatkannya, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Nah, itu boleh bilang sedikit bahwa ini adalah karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen itu karena kemurahan Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang selamat. Oleh karena itu, karena kita sudah jadi orang Kristen harus bekerja di dalam iman, mengerjakan iman kita, berlomba di dalam iman kita, mempercayakan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Jangan goyah dan jangan menjual iman kita dengan harga yang sedikit. Apalagi meninggalkan Yesus Kristus, apalagi orang itu menjual Yesus Kristus. Mau naik pangkat, masuk agama lain. Wah, itu kasihan. Dia tidak tahu bahwa harta dunia ini hanya segini ini. Gak seberapa, saudara. Dibandingkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini terlampau mahal. Bahkan penderitaan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk semua orang yang percaya kepada kita, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan ini anugerah. Keselamatan ini anugerah. Anugerah apa? Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima di dalam perjanjian baru, di dalam roh yang baru, pikiran baru, hati baru, kelahiran baru, perjanjian yang baru, iman yang baru, cinta kita yang baru. Inilah manusia baru kita ini. Jangan menjadi manusia lama. Jangan kembali lagi. Anjing tidak pernah kembali pada muntahannya. Kita jangan kembali lagi kepada keyakinan-keyakinan yang merusak mental manusia, yang merusak budaya manusia, yang merusak hak asasi manusia, hak-hak martabat wanita. Jangan sampai kita rusak. Nah, itu yang saya maksud. Betapa besar karunia Tuhan ini. Dan anugerah itu adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 6 ayat 47. Qolal yasu man amana ilayya fa alaihi hayatal abadiyah. Berkata Yesus Kristus, Yohanes 6 ayat 47, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, fa alaihi hayatal abadiyah, kepadanya adalah kehidupan kekal selama-lamanya.
Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada selamat. Gitu. Atau tambahan ayatnya banyak sekali. Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Kisah Rasul 4 Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Sekali lagi, masuk surga karena ikut Yesus Kristus. Masuk surga karena percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita bisa selamat. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada selamat. Terima kasih. Ini pertanyaan pernah juga dijawab dan ditanyakan beberapa minggu yang lalu. Terima kasih. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Joni. Selanjutnya dengan Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam Pak. Ya, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya Pak. Selamat malam Pak Saifuddin ya. Di sini saya mau bertanya nih Pak. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-34 dan 35. Nah, di sini dikatakan bahwa dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, dimaksud kami ini siapa, Pak? Kan kita tahu, Pak, bahwa umat Islam tidak percaya bahwa Allah Tritunggal. Nah, sedangkan kata ganti kami itu biasa kata ganti jamak, bukan tunggal. Nah, kenapa dikatakan kami? Nah, kalau memang tunggal, itu harusnya aku berfirman, bukan kami berfirman, Pak. Nah, kenapa bisa begitu, Pak? Apa dan kami, Pak? Nah, kalau memang misalnya Tuhan berserta malaikat, kan tidak bisa disanding, Pak. Tuhan sih derajatnya jauh lebih tinggi dari malaikat. Kok bisa disanding kayak gitu? Nggak boleh disandingkan. Nama Tuhan dengan nama malaikat nggak bisa disanding kayak gitu. Nah, bagaimana itu, Pak? Saya mau tanya itu. Maksud kami itu apa itu, Pak? Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam seminar-seminar saya, dalam khutbah-khutbah saya. Kalau saya beri kesempatan kepada para penanya, di antaranya menanyakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada bahasa Arabnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu dan ingatlah, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Kata kami di sini, kenapa menggandakan kami? Kok bukan saya atau aku? Dan aku berkata kepada hai Adam. Padahal orang Islam itu tauhid, mengesahkan Allah, gitu. Selalu dijawab oleh Pak Kiai, oleh Ustadz, oleh dosen saya waktu itu, ini lit ta'zim, untuk memuliakan, untuk menghormati, gitu, untuk penghormatan.
Jadi kata kami ini untuk penghormatan, bukan aku gitu. Padahal Allah itu ya semaunya saja, mau bahasa ngoko, mau bahasa kromo, itu terserah dia. Dia harus tetap menggunakan aku, bukan kami. Mestinya itu tauhid murni. Tetapi kenapa Al-Quran menggunakan kata kami? Itu berarti Allah itu lebih dari satu dong. Berarti Allah itu Tritunggalnya orang Kristen benar dong, gitu. Tetap saja orang Islam tidak mau mencampur aduk itu karena mereka tetap berkata jawabannya seperti jawaban saya tadi. Apa yang dijawab oleh Ustadz, oleh kiai saya dulu jawabannya sama. Termasuk mungkin Ustadz Abdul Somad kalau ditanya itu akan menjawab seperti itu. Inilah ambivalensi ajaran Islam tentang ketauhidan berkaitan dengan kata kami di dalam Al-Quran. Kalau begitu kata kami itu dengan Allah, dengan malaikat, atau Allah dengan Muhammad juga tidak bisa dijelaskan karena tafsir-tafsir yang kuno yang dahulu juga tetap menjawab tidak dapat penjelasan yang konkret sampai hari ini. Dan itu menjadi misterium tremendum, sebuah misteri ajaran Islam yang tidak bisa dipahami oleh kiai manapun sampai hari kiamat. Tetap aja ribut masalah ini. Kalau kita orang Kristen nanya seperti itu, ya bolehlah nanya dan bolehlah tetap menerima jawaban mereka karena mereka tetap tidak mempunyai jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat ya ada di dalam Injil gitu. Kitalah yang menjawab kata kami ini. Berarti ya ada di situ deh. Di luar Allah itu ada yang lain. Tetapi orang Islam tidak bisa menjawabnya. Demikian jawaban saya, Pak. Dan kalau saya harus dipaksakan menjawab juga, ya nanti bisa ribut dengan ustadz-ustadz gitu. Nah, untuk menghindari keributannya, tanyakan ke Christian Prince. Oke. Karena dia tinggalnya di luar Indonesia. Haleluya. Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Diingatkan waktu nih Pak. 1 jam 30 menit, Pak. Masih ada 6 penanya, bagaimana? Ya. Cukupkan dulu malam hari ini. Oke, ya. Baik. Jadi, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mereka, Bapak tulis, Bapak ketik, kemudian Bapak rangkum gitu. Yang menarik-menarik dari pertanyaan mereka itu. Gitu. Oke, baik. Jadi bagi yang ingin bertanya langsung hari ini udah kita tutup ya, jadi mungkin bisa ditulis aja melalui chat apa yang mau ditanyakan, mungkin minggu depan bisa ditanyakan, bisa dijawab. Baik, karena waktu sudah 1 jam setengah dan acara diskusi pada malam hari ini harus ditutup. Sebelum kita akan tutup, dipersilakan Pak Pendeta Saifuddin untuk bisa sampaikan pesan penutup dari diskusi malam hari ini. Silakan Pak. Ya, saudara-saudara, terima kasih untuk perhatian saudara semua, baik yang dari Muslim maupun lebih-lebih saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk tetap bertahan, untuk tetap sabar di dalam keimanan dan menjalani karya iman ini di dalam hidup kita. Saya mau bilang bahwa sebenarnya ini bukan klarifikasi apakah Saifuddin Ibrahim itu bisa membaca Al-Quran atau tidak gitu. Dari YouTube saya mungkin saudara-saudara bisa menonton bagaimana seorang turunan Nabi Ali Al-Attas waktu dia bersaksi kenapa dia masuk Kristen, dia berbicara, bersaksi dan berkhutbah dalam bahasa Arab, lalu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan sampai lucu dan ketawa semua pendengar. Artinya saya mengerti bahasa Arab walaupun tidak dengan sangat baik,
mungkin tidak sangat baik karena memang itu bukan bahasa saya dan bahasa orang Arab, bukan bahasa saya. Saya hanya bisa bahasa Arab itu karena belajar ngaji, kemudian ada beberapa orang yang mengajarkan guru-guru dalam bahasa Arab. Sampai saya bisa juga mengajar bahasa Arab tingkat mudah gitu. Kalau yang advance, saya harus kuliah lagi untuk mengerti bahasa itu. Inti dari semuanya ini, mari kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada sesiapapun. Jangan takut, jangan khawatir, dan berikan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Oke, baik. Pada malam hari ini diskusi akan kita akhiri dan semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar dan sudah bergabung di channel Saifuddin Ibrahim. Oke, baik. Atas nama Saifuddin Ibrahim dan Rohani Kristen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan di waktu yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.